ya ibaratnya bisa nyimpen lah ya Pak ya. Itu buat keperluan nanti anak sekolah, buat biaya anak-anak sekolah. Tapi semenjak sekarang ya alhamdulillah semenjak inilah yang penting bisa makan aja dulu deh. Itu aja yang penting ke anak-anak. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Dulu bang, bye-bye. Aduh. Berhasil bang, sisanya nih yang dicantelan. Iya, ini yang dicantelan, yang keikat. Sisanya nomor 3 cocok. Nomor 3. Alhamdulillah kok bisa ngepas ya? Orang nggak janjian ya? Jadi, alhamdulillah hari ini nasibnya aku tergantung dari kamu dan kamu berhasil sukses. Aku nggak terluka. Coba bayangin tadi, kalau misalnya tadi nih yang keikat ini nomor 3. Kalau misalnya pas pada saat ditarik, cet, kena mulut aku gimana coba tadi? Aduh, ntar dirinya kayak ikan mujair. Berarti kalau berhasil saatnya untuk bilang sempurna. Ya udah, terima kasih Boyen ya udah main sama aku di acaraku. Ya nanti kalau misalnya ketemuan kita langsung main lagi ya secara live. Iya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Boyen lucu ya dia apa ini dia Thomas Djorghi. Yeay. Jadi kenapa sebenarnya saya undang Thomas Djorghi ini, karena Thomas Djorghi itu dulu pertama kali saya punya acara TV dia ada bintang tamu saya tuh. Gila, dan sampai sekarang mukanya nggak ada perubahan, awet muda. 11-12 sama lu lah. Ah, Lu nggak berubah juga. gantengan lu kemana-mana Pak. Lu vampir ya? Apa kabar? Mantap. Terus kalau misalnya kemarin ada temen gue yang kenal lu juga, katanya lu sempat belajar sulap, emang bener? Yuk, benar. Penasaran, sulap apa sih? Buat Gue ini pengen aja, tahu. buat asal bisa nih gue gitu. Satu Ah. dua sulap sih gue belajarin. Oh, lucu juga nih kalau misalkan ada acara anak-anak, kita gue show. Ah, bosan nyanyi ya, oke kan? Gimana kalau gue sulap dikit gitu. Tapi gue boleh request nggak? Boleh request nggak? Jangan jago-jago, nanti gue keambil lahannya. Lo ganteng udah, ya kan? Muka lo juga apa namanya abadi gitu kan? Nggak menua. Dan lo kalau bisa jago sulap juga, habis sudah karir gue deh. Enggak, tenang aja. Nggak sehebat lu dah. Lo kan paling masternya gitu kan. Boleh dong, gue pengen tahu. Kasih lihat gue dong. Mungkin lo bisa juga tapi pasti nggak mungkin lo nggak bisa. Enggak, kan nggak semua juga bisa. Oke, tali. Ya, tali gue ikat ya, ikat di tangan gue. Ah, Gue iketin paha sama tangan. oke. Nah, Ya, oke. Nah, ini ya, terus gue diikat. ya. Jordan. Gue panggil ponakan gue nih, Jordan. Boleh. Escape nih. Kalau di sulap namanya alirannya escape. Ahli meloloskan diri dari kenyataan. Ikatnya bebas, mau seperti apa. Nah, Nih ya, diikat ya. ya, diikat. Oke. Terus ditutup, oke. Kain. Oke. Oke, ya. Ya. Hitung sama-sama. 1, Loh, 2, taruh. 3, kita.
Nah, tuh, zaman sedikit. Tadi kan tangan lu begini. 1, 2, 3. Oke, tutup lagi. Lagi ya. Yuk, sama-sama ya, hitung ya. 1, Tapi tangan lu udah kebuka. 3, buka juga. Iya tuh, mentingkat tuh tangan gua. Gak bisa nih, gak bisa kalau gini. Karena lu bisa ngambil lahan gua nih bener nih. Nah, tapi oke. Cara bukanya dibukain. Oh, dibukain. Ya dong, dibukain. Nah, dibukain. Oh, Nah, gitu. tapi tadi kelepas sih. Tadi 1, 2, 3. Gitu loh, Pak. Tapi kan lu tadi udah 1, 2, 3. Kenapa lu harus dibuka juga? Lu kan 1, 2, 3 tadi udah kelepas padahal. Tapi kan harus itu pakai jubah baru bisa buka tangannya. Luar biasa. Keren. Terima kasih. Nah sekarang gue mau ngajak lo untuk bermain sulap gantian. Tadi kan lo udah kasih lihat gue permainan sulap, sekarang gantian. Tapi gue gini kan, setiap kali kalau gue bermain sulap sama orang, apalagi kita bicara penonton zaman sekarang tuh jauh lebih kritis. Jadi tugasnya lo nanti pada saat gue main, lo menjadi orang yang paling ya tanda kutip rese, yang kayak misalkan, itu di sini kali di sono gitu, bisa nggak? Iya. Siap. Sebagai mewakili pemirsa di rumah yang mungkin memiliki sifat seperti itu. Oke, permainannya gini, kebetulan gue lagi minum susu. Coba. Gue pakai, kan karena kita biasanya kan pakai panggung. Susu. Nah, ini gue mengganti panggungnya dengan, Oke. nah ini ceritanya tempat buat si pesulapnya. Nah, biasanya kalau dalam dunia sulap, pesulap itu dia pakai kayak apa ya, selongsongan kayak gini nih. Kelihatan Coba, nggak sih? jadi balik kosong tuh. Kosong kan? Oke. Nah, kelihatan kan? Iya. Nah, ceritanya nih panggungnya nih. Bawahnya kosong, Ya, ya. ini kain nih. Jadi si susunya gue taruh, gelas susunya gue taruh di atas ini. Kemudian akan gue tutupin, Yap. gitu. Tutup. Nanti dia akan menghilang. Kok Magical. gelasnya nempel di selongsongnya mungkin? Gak ada, kosong. Hah? Beneran? Beneran. Lu tangan lo harus dibuka, tangannya. Tangannya, nih. Oh iya. Di bawah jubah hitam? Di bawah, nggak ada di bawahnya. Hilang. Enggak, bukan di situ maksudnya, di bawahnya itu. Maksudnya di baliknya, Iya. di belakang. Di Ya. belakang nggak ada, di belakang nggak ada tuh. Di belakangmu nggak ada. Oh iya. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya rahasianya tuh dia jatuh di sini nih. Oh lucu. Tuh, rahasianya situ. Jadi pada saat gua ambil gini kan, Hah? Iya. gua geser, dia jatuh nih. Gitu, dia bisa naik turun. Tuh dia. Oh. Nah, kadang-kadang orang kan mikirnya kan gitu kan, pada saat lagi gitu, kan taunya kan di bawah sini kan, jatuh. Terus kasih lihat kosong gitu. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang rese gitu kan. Oh, bisa aja tuh di sini diumpetin gitu kan. Ada yang pas, kalau tadi kan kebetulan gua ngasih aja balik badan. Jadi ngelihatnya langsung, oh ketahuan. Tapi ada juga yang rese yang, coba dicek di belakang sininya. Nggak ada, kita bisa buktiin. Kalau nggak ada, tinggal dibuka gitu. Terus mana gelasnya? Hilang. Lo tadi pas ngobrol-ngobrol mungkin nggak gelasnya lo taruh meja? Kayak kapan kan kelihatan dong kalau gua taruh meja. Wah, trik lo keren. Bagus. Udah cocok belum jadi pesulap? Cakep. Berarti kalau berhasil, gue bilang sempurna. Oh gitu. Terus gelasnya kemana ya? Masih ditanyain. Ya, gelasnya ya hilang, gone. Ya itu magicnya di situ. Nanti next time lo gue ajarin lagi untuk gimana caranya biar lo bisa tahu. Tadi kan udah gue ajarin bagian part menghilangnya aja. Nah sekarang bener-bener menghilangnya itu nanti gue ajarin next lah. Gue telepon lo lagi. Asik. Mantap. Tapi pokoknya lo sehat ya bro. Sama-sama ya, sehat terus ya. Sehat terus. Semoga kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat selesai. Harus selesai. Thank you ya udah jadi bintang tamu gue. Nanti kita akan kontak-kontakan lagi. Siapa tahu gue akan lihat lo. Mungkin lo udah jago escape dari mobil atau diketik lebih besar lagi mungkin. Oke, sambil goyang gitu ya. Yoi, wajib ya dong. Bagi yang belum tahu, Thomas Dori dulu punya lagu 9 bahan pokok. Yoi, sembako. Sedikit dong. Coba dinyanyiin biar pemirsanya yang zaman sekarang tahu kalau lu punya lagu dulu. Oke.
9 bahan pokok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang satu, bisa kurang mesranya. Asik. Mantap. Thank you Mas Yori. Sama-sama. Sampai ketemu lagi saya. Next time kita ketemu langsung. Oke? Thank you ya. Dadah. Oh iya, Magic Lovers. Ini saya sambil nyari nih. Kalau nggak salah tadi ada. Oh di sini deh, dari di WhatsApp. Tim saya kemarin cerita kalau mereka ketemu sama salah satu ibu dan bapak Tahya, namanya Bapak Tahya nih. Bapak Tahya dia jualan tahu jeletot. Emang ketahuan ya, dari sini Magic Lover bisa tahu kalau tim gue senengnya jajan. Begitu pulang syuting jajan. Tapi ada hikmahnya juga, pada saat pulang syuting jajan terus ketemu sama beberapa orang. Tadi Pak Tahya katanya anaknya juga suka nonton Demian. Saya seneng nih kalau misalnya ada fans luar sana yang suka nonton saya, dan kebetulan memang ada cerita di balik kehidupan mereka. Saya coba minta tim saya untuk kontak si Pak Tahya, bisa langsung ke sana. Ya, sambil nunggu jangan kemana-mana, tetap di Demian Magic di rumah aja. Di tengah kesulitan ekonomi yang menimpa keluarganya, Ivan tetap semangat sekolah dan membantu kedua orang tuanya. Semangatnya itu ia dapat dari sosok yang begitu ia kagumi, yaitu Demian sang ilusionis. Harapan sederhana Ivan untuk bertemu Demian pun akan segera terwujud. Semoga harapan dan mimpi kecil keluarga Ivan yang lain pun akan diwujudkan oleh Demian. Assalamualaikum. Aduh, tumben nih datang ke sini. Ada apa lagi nih, Pak? Kita dari timnya Mas Demian. Kita dari acara Demian Magic di rumah aja. Kita di sini mau berbagi keajaiban dan berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah, yes. Ini kan magic. Bener ini Pak? Iya bener. Nanti kita main sulap-sulap. Alhamdulillah. Boleh kita set-set dulu, Pak? Oh, silakan boleh ya. Oke. Padahal saya belum bilang halo loh, udah halo duluan. Ya nggak apa-apa lah. Sekali lah ya, boleh lah ya. Iya. Ya, ini ramai banget nih, boleh dong kenalan dulu. Siapa nih, dari mulai yang itu dulu nih, yang paling ganteng nih, yang di kanan siapa? Nama saya Ivan, Kak. Ivan. Iya, Kak. Bapaknya di belakang siapa tuh? Raja ganteng. Paling gantengnya ya Pak ya? Kata istri Paling ganteng saya. itu. Siapa namanya? Pak Tahya. Pak Tahya. Iya. Oke, terus yang paling depan yang di tengah siapa? Fadil. Fadil. Lalu Kadimen catat dulu, takut lupa Kadimennya. Terus kalau ibu siapa? Bu Yaya Romaya. Ibu Yaya. Iya. Kalau yang terakhir siapa tuh yang cantik? Nama saya Intan. Intan. Oh, Intan. Kamu temennya Berlian ya? Terus kemarin katanya kan katanya ibu Yaya pernah ketemu ya sama tim saya ya, pas lagi tim saya beli, kalau nggak salah beli itu ya, tahu ya? Iya. Terus katanya ngobrol-ngobrol, katanya anaknya suka nonton saya sulap. Itu yang mana tuh, yang Fadil? Ivan, Kak. Paling suka pas lagi Kak Demian main apa? Kayak ngerendam gitu di air gitu, terus nanti ngilang. Kalau nggak yang tegang-tegang. Kalau saya yang rendam di air termelar dong. Nah, yang mau Kak Demian tunjukin itu sebuah permainan yang fun sama kalian semua. Jadi sama dari Bapak, Ibu, terus Fadil, Intan, sama Yaya, sama Ibu Yaya, semuanya saya mau tunjukin. Ya, siap lah. Yang saya mau tanya gini, pernah lihat Kak Demian atau mungkin pesulap lain live gitu nggak, main bener depan mata? Belum pernah. Belum pernah. Oh, nah sekarang gini, Kak Demian mau ngajak kalian semua untuk melihat sulap pertama kalinya live. Walaupun kita jaraknya jauh, tapi live nih langsung nih. Jadi penasaran. Terus berarti Pak Tahya kan jualan tahu ya? Kalau saya boleh tahu,
Jualannya sampai sekarang gimana? Lancar atau? Aduh, karena sekali lagi keadaan begini kurang lancar sekarang. Nggak seperti dulu-dulu lah Pak. Pokoknya lagi turun gratis aja lah usaha lah, gitu aja. Berarti otomatis Pak Yahya bisa dibilang, maaf nih, berarti kan pendapatannya berkurang drastis ya Pak? Iya. Kalau misalnya Pak Yahya nggak keberatan, boleh nggak cerita Pak, biasanya kalau normal pendapatannya berapa? Terus gara-gara pandemik ini jadi pendapatannya berapa? Kalau biasa normal, ya ibaratnya bisa nyimpen lah ya Pak ya. Itu buat keperluan nanti anak sekolah, buat biaya anak-anak sekolah. Tapi semenjak sekarang, ya alhamdulillah, semenjak inilah yang penting bisa makan aja dulu deh. Itu aja yang penting ke anak-anak.